Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Jadi Pak Wamen bilang rame, lebih rame dari biasanya. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang agak seru nih yang disiapin teman-teman ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan akhir Januari 2026. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tahun yang penuh dinamika dan tantangan global. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Kemudian Pak Wamen akan melanjutkan dengan penyampaian realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan nanti Pak Wamen, Yuda lu ya? Gue ingetnya Yuda lu. Kayak nama anak gue ya, baru ingat gue. Oh iya betul ya. Akan menyampaikan tentang pembiayaan. Setelah itu pada akhir, saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan utama. Kita bisa mulai dengan yang pertama mungkin. Ini mungkin teman-teman udah bosan ya, kalau kita lihat kondisi global. Tapi nggak apa, ini ada yang bagus nih. Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Ya. Di tengah gejolak global yang kompleks, kinerja ekonomi sepanjang 2025 tetap resilient. Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh. Setelah 3 kali pemangkasan, FOMC Januari menahan suku bunga di 3,5% sampai dengan 3,75%. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026. Kalau kita lihat gambar depan, pertumbuhan ekonomi kita 5,11%, di bawah Vietnam maupun Malaysia. Tapi kalau kita lihat defisitnya berapa, kita 2,9% dari PDB, Vietnam 3,6% dari PDB, Malaysia tuh 6,41% PDB. Jadi dia bayar pertumbuhan itu dengan ongkos yang besar sekali dibanding kita. Kalau Anda bandingkan dengan standar internasional tentang kehati-hatian fiskal, kelihatan sekali Vietnam dan Malaysia udah melanggar di atas 3% dua-duanya. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Jadi kita lebih jago dari negara-negara itulah. Waktu kita down, ekonominya turun, kita kasih stimulus, tapi kehati-hatian fiskal tidak kita tinggalkan. Next. Pasar komoditas global saat ini berada dalam fase moderasi dengan dinamika yang beragam. Harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak mentah cenderung tertekan akibat penetrasi energi terbarukan dan lemahnya konsumsi global. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mentah naik akibat meningkatnya ketegangan AS Iran
dan harga batu bara terdorong permintaan yang masih tinggi di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Sementara itu, harga emas dan tembaga tetap tinggi didorong oleh permintaan aset aman serta kebutuhan infrastruktur hijau. Di sisi lain, harga CPO dan nikel yang volatile terus kami pantau dan dimitigasi melalui kebijakan pengelolaan supply yang disiplin dan konsistensi program biodiesel. Berikutnya. Dengan latar belakang situasi global yang masih volatile, Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi di awal tahun 2026. Momentum pertumbuhan ekonomi berlanjut sebesar 5,9% sepanjang 2025 dengan catatan kuartal 4 mencapai 5,39%. Sementara itu, inflasi terakselerasi di level 3,5% di bulan Januari, namun bersifat temporal dan lebih disebabkan faktor low base di tahun sebelumnya, utamanya tahun lalu masih memasuki subsidi PLN listrik ya. Kondisi ini memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sepanjang tahun berjalan. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif yang signifikan, di mana jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,9 juta orang. Angka pengangguran berhasil ditekan ke 4,76% per November 2025 atau meningkat 3,3 juta orang bekerja dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2024. Serta angka kemiskinan turun ke 8,25% dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,57%. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional tercermin dari surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut. Sisa cadangan devisa yang tetap memadai di 154,6 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun 2025. Arus modal masuk hingga 20 Februari 2026 tercatat 18,4 triliun rupiah yang mengindikasikan masih tingginya appetite investor global terhadap portofolio Indonesia. Next, kalau kita lihat di pasar keuangan domestik berikutnya, aliran modal asing mulai kembali mencatatkan inflow seiring meredanya tekanan pada IHSG dan membaiknya ekspektasi terhadap pergerakan rupiah. Perbaikan sentimen global turut memperkuat minat investor asing, tercermin dari inflow di pasar SRBI dan outflow terbatas di pasar SBN. Secara kumulatif, hingga 20 Januari 2026, arus modal mencatat net inflow sebesar 18,42 triliun rupiah. Jadi, confidence investor global sudah balik ke pasar modal dan ekonomi kita setelah di Januari sempat tertekan oleh berbagai isu yang agak merugikan kita. Tapi yang penting adalah karena fondasi kita bagus, ekonomi terus membaik, membalikkan confidence investor lokal maupun global lebih mudah dibanding kalau keadaannya buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka percaya kita keadaannya baik dan akan terus membaik ke depan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.